Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita tetap semangat untuk belajar. Jadi pelajaran kita kali ini masih membahas pada persamaan kuadrat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan, yaitu masalah memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Nah, saya ingatkan kembali apa itu masalah faktor, ya. Apa itu faktor? Jadi pada pelajaran dulu di SD, faktor saya ambilkan contoh dari faktor, misalnya faktor dari 10. Nah, apa itu faktor? Ya, faktor itu adalah hasil kali, atau bisa juga menggunakan hasil bagi, boleh ya. Nih, contohnya gini, faktor 10 itu sama dengan berapa kali berapa, hasilnya 10. Nah, itu ya. Jadi di 10 itu bisa 1 kali 10, 2 kali 5. Nah, ini. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Itu faktornya. Jadi hasil kali dari 10 ini adalah 2 kali 5 atau 1 kali 10. Ini faktornya. Jadi faktornya adalah 1, 2, 5, dan 10. Ini faktor 10. Oke. Masih ingat? Jadi itu pengertiannya faktor, ya. Kita sekarang masuk ke 3, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A nya itu sama dengan 1. Nih, A nya sama dengan 1. Saya ambilkan contoh bentuk persamaan kuadrat ini, di mana A nya sama dengan 1, ya. Ini boleh ada rumusnya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu bisa ditulis menjadi X ditambah P dikali dengan X ditambah Q sama dengan 0, di mana P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Nah, ini ya contohnya, perhatikan. Contoh yang pertama, saya berikan 2 contoh nanti, ya. Misalnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. A nya ini 1, ya. Nih, bagaimana caranya? Yaitu kita cari faktor yang C dulu. Ini A nya 1, B nya 5, C nya 6. Kita cari faktor dari 6. Faktornya 6 itu berapa? Caranya seperti ini. Faktor itu apa tadi, ya? Jadi 6 itu 1 kali 6 bisa 2 kali 3. Jadi faktornya 1, 2, 3, 6. Kita cari faktornya, ya. Kalau ditambahkan hasilnya B, B-nya itu 5. Kalau dikalikan hasilnya C, yaitu 6. Nah, kita pilih dari faktor tadi, kita pilih. Nah, kita harus bisa memilihnya. Kalau kita pilih ini salah. Kenapa? Karena 1 ditambah 6 itu 7. Di sini adalah 5. Jadi bilangannya adalah 2 ditambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Ini ya. Jadi ini yang kita pakai. Jadi faktornya adalah X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini faktornya, ini ya. Jadi hasilnya X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya X1 sama dengan ini dipindahkan ke sini, positif jadi negatif, atau X yang kedua sama dengan ini pindahkan ke sini jadi positif jadi negatif. Jadi penyelesaiannya adalah X1 dan X2, ada 2 penyelesaian untuk persamaan kuadrat. Jadi himpunan
penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nih ya. Ini contoh yang pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke, paham? Oke, saya kasih satu contoh lagi supaya lebih jelas ya. Nih, contohnya, contoh yang kedua. Saya hapus nih ya. Contoh yang kedua, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Perhatikan baik-baik, ini materi yang susah ya. Nih, perhatikan. Kita cari faktor dari 12 dulu, yang tadi ya. Nih, jadi 12 itu faktornya 1 kali 12, 2 kali 6, bisa 3 kali 4, hasil kali ya. Ini masih ada lagi, karena di sini negatif, kita cari yang negatif, yaitu negatif 1 kali negatif 12, karena negatif 1 kali negatif 12 itu 12 ya. Ini negatif 2 kali negatif 6, negatif 3 kali negatif 4. Kalau dikalikan itu 12 ya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Berapa itu? Kalau kita pilih, kita harus pintar milih-milih nih. Kita pilih ini pasti salah, karena kalau dijumlahkan kan harus negatif 7, ini positif. Nah, berarti hasilnya di sini negatif 1 tambah negatif 12 kan tidak mungkin, salah. Ini negatif 2 tambah negatif 6, negatif 8, ini kan negatif 7. Jadi bilangannya adalah negatif 3 ditambah negatif 4. Ini sama dengan negatif 7. Jadi hasilnya adalah ini, kita pilih yang ini ya. Sehingga diperoleh faktornya adalah X dikurang 3 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Itu faktornya ya. Sehingga X dikurang 3 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi X yang pertama sama dengan dipindahkan ke sini jadi 3, atau X yang kedua pindah ke sini jadi 4. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3 dan 4. Oke, sampai di sini mengerti? Ini harus dicoba bentuk soal-soal seperti ini ya, harus banyak-banyak mencoba supaya paham, supaya mengerti. Kalau kamu tidak mencoba banyak-banyak soal seperti ini, kamu tidak akan paham-paham nanti ya. Nih, oke, kita lanjut lagi. Lanjut, ini saya hapus. Sekarang yang keempat, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya ini tidak sama dengan 1. Nah ini, kalau tadi 1. Kalau tidak sama dengan 1, ini bisa dituliskan menjadi A dikali X ditambah P per A dikali dengan X ditambah Q per A, ini sama dengan 0. Nah ini persamaan kodenya ditulis seperti ini, di mana P ditambah Q nya sama dengan B, P dikali Q sama dengan A kali C, A kali C. Ini ya, ini berbeda dengan yang A nya sama dengan 1 tadi. Sekarang ini yang A tidak sama dengan 1. Contohnya gimana? Nih contoh, perhatikan baik-baik supaya ngerti, supaya paham, supaya bisa ya. Contoh yang pertama, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini bagaimana ini ya, perhatikan baik-baik. Ini bentuknya seperti ini, kita berubah seperti ini ya, cara yang seperti ini ya. Oke, jadi
P tambah Q sama dengan B sama dengan 7 berarti. Ya, P ditambah Q sama dengan 7, B-nya kan 7. Terus P dikali Q sama dengan A kali C, A-nya itu 2, C-nya 3, yaitu 6. Ini 2 kali 3. Ya, ini. Kita ubah menjadi A-nya itu 2, langsung aja kita tulis. Ya. 2 dikali X ditambah P-nya ini, P-nya itu 2 per A-nya itu 2 dikali X ditambah ini Q-nya 3 per 2 A-nya ya sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan. Untuk mengalikan ini menggunakan sifat distributif. Ini harus dikalikan semuanya dalam kurung ini, yang ini, tapi jangan semuanya ya. Ini 2 kali X ditambah 2 kali 2 per 2 ini, atau 2 kali X ditambah 2 kali 3 per 2 boleh, yang depan atau belakang, atau kombinasi 2 kali X ditambah dengan 2 kali 3 per 2, atau 2 kali 2 per 2 tambah dengan 2 kali X, kombinasi namanya ya. Kita pilih yang kombinasi untuk supaya kembali ke bentuk pertama ya. Ini 2 kali X itu 2X ditambah 2 bagi 2 1. Ini X ditambah, baru kita kalikan yang ini belakang. 2 kali 3 itu 6 per 2 sama dengan 0. Ini 2X tambah 1 dikali X tambah 6 bagi 2 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 2X tambah 1 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan ini 2X masih, ini pindahkan ke sini menjadi negatif 1, atau X sama dengan ini pindah ke sini jadi negatif 3. Jadi X yang pertama negatif 1 per 2, ini negatif 1 bagi 2, atau X yang kedua sama dengan ini pindah, ini sudah yang negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 1 per 2 dengan negatif 3 ini ya. Oke, ngerti? Ini susah ini ya, harus dipahami betul-betul. Saya ambilkan contoh yang kedua sekarang, perhatikan baik-baik ya. Contoh yang kedua. Contoh kedua, perhatikan. 2x kuadrat dikurang 11x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik ini ya, susah ini. Kita kembalikan ke sini lagi ya. Jadi caranya P ditambah Q sama dengan B, B-nya itu negatif 11. P ditambah Q sama dengan negatif 11. Sedangkan P dikali Q sama dengan A kali C, yaitu 10. Ini 2 kali 5. Ini 2 kali 5, 10. Sehingga diperoleh A-nya itu 2, berarti 2 dikali X, karena negatif berarti negatif ini ya, 2 per A-nya 2 dikali X dikurang 5 per 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan. 2 kali X itu 2X dikurang 2 bagi 2 1, dikalikan X dikurang 2 kali 5 10 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi 2X kurang 1 dikali dengan X dikurang 10 dibagi 2 5 sama dengan 0. Jadi 2X kurang 1 sama dengan 0, atau X dikurang 5 sama dengan 0. 2X sama dengan ini pindah ke sini jadi 1, atau X ini pindah ke sini jadi 5. Jadi X 1 sama dengan 1 per 2. Ini 1 bagi 2.
atau X yang kedua 5. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 1/2 dengan 5. Oke. Ini harus diulang-ulang lagi. Dicoba soal-soal yang seperti ini. Kalau hanya kamu mencoba hanya 2 atau 3 masih belum ngerti itu, ya. Harus banyak-banyak mencoba seperti ini supaya paham. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.